Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mervinka Pujasti, calon guru penggerak angkatan 10. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas. Maksudnya, kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda, bukan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus guru lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Antaranya adalah yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Kemudian, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Di samping itu, guru juga perlu melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, penilaian yang dilakukan guru haruslah berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 hal ini. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus melakukan asesmen awal guna untuk mengetahui kesiapan belajar murid. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap murid tentunya berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar di kelas. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh murid. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Yang ketiga, melakukan komunikasi dengan guru sebelumnya yang mengajar murid tersebut. Keempat, guru juga harus membaca rapor di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, guru harus melakukan penilaian formatif dan diagnostik untuk mengetahui kemampuan siswa. Kemudian, apa saja strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran? Mendiferensiasikan pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum.
Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Sekarang mari kita perhatikan apakah ada kaitannya modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa guru haruslah melakukan pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid, yaitu kebutuhan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru haruslah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan mewujudkan merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran ini juga dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, haruslah ada kesepakatan kelas terlebih dahulu. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan saya dalam video kali ini. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.